Sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosa
Ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kau membuat kami berharga. Engkau mengangkat kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Berharga di mata-Mu, mata-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Layakkan kita dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyi.
yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama. kami. Datanglah Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau mulia selamanya. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita,
Karena ini bulan pertama, di awal bulan kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu saya undang kita, dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman GBI. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Sama-sama kita katakan, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir mati, bangkit naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, hari yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Tuhan sudah membawa kami ke tempat ini Tuhan untuk sama-sama beribadah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami, setiap kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu. Tak ada yang dapat kami balas Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Selain kami mau menyenangkan hati-Mu, baik melalui setiap pujian kami, maupun hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri Tuhan. Mengharapkan Tuhan Yesus, belas kasih Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biar setiap pujian yang kami naikkan, bagaikan dupa yang naik berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selama
Sama-sama kita naikkan pujian. Dunia berubah, Namun kasih Tuhan tetap. kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Ya benar. Ya Tuhan yang setia. Dalam setiap rencana Percaya Tuhan. percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan dengan iman. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya. Kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi pujian kita mengajarkan kita bahwa Tuhan tetap setia untuk hidup kita. Sampai selamanya Dia tetap Allah yang setia. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi dengan penuh kekuatan kita, ya Tuhan kita katakan pujian. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mau Kau tetap setia dalam hidup kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kuasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kuasanya untuk selama-lamanya kesetiaan-Nya bagi kita. Dia ada dan tetap ada sampai saat hidup kita, menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami Terima bersyukur. kasih Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya Kau pemilik hidup kami. Bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak manusia. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau setia sampai selamanya. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Katakan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami yang terangkat di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap tangan kami yang terangkat Tuhan di hadapan Tuhan. Kami berserah di hadapan Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengerti setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kau tahu hidup kami. Kau tahu pikiran kami. Haleluya. Kami berserah kepadamu. Ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia baik. Baikkan ucapan syukur. Kata-katalah di hadapan Tuhan. Berkomunikasilah di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti setiap hati kita. Tuhan tahu seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus ungkapkan isi hatimu. Ungkapkan isi hatimu. Tuhan mengerti setiap kita. Tuhan mengerti setiap kedalaman hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang setia Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan kami berjalan dalam lembah kekelaman, namun tangan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, benar Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, hidupku. selamanya. Amin. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Amin. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, terima kasih, namun tangan-Mu selalu menopang hidup kami. Menopang hidupku Sampai dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisi kami Tuhan. Hadir di sisiku. Tuhan berkata, Kau berkata, jangan takut. amin. Kau beriku kemenangan. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti Di sepanjang hidupku, selamanya. Bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Amin. tiada Tuhan Seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama saya undang kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Haleluya. Di sepanjang hidupku, terus selamanya. Bukan setia melayani. Haleluya. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak
sorak kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang setia Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan lebih lagi menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian penyembahan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan berkenan di atas setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus kami yang suka memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak puji bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian kita, saya rindu kita lihat kiri kanan kita. Kita kasih katakan shalom. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Allah hadir di sini, amin. Tuhan siap melawat kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dikuburkan. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Di tengah umatnya yang memuji, Mengucap syukur mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Haleluya. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Sama-sama. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, Ucap syukur mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Sebab itu Tuhan ingin kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari rasakan berkat Tuhan di tempat ini. Sama-sama haleluya. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Sekali lagi katakan haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Mengucap syukur dalam namanya. Sekali lagi katakan, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari suka memuji Tuhan, amin. Mari suka memuji Tuhan. Mari tos samping kiri kanan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Ada kuasa dalam namanya, amin. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama Yesus. Mari katakan sama-sama. Semuanya Tuhan, Allah yang
Bapa yang kekal. Keselamatanku. Katakan sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Termasyur perkasa Selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam Segala hal ada kuasa. Amankan Tuhan negara yang terhaleluya. Kota benteng perlindunganku. Katakan itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Amin. Membantu keselamatanku. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Saudara yakin Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kita? Amin. Ada kuasa dalam namanya. Yang datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Yang datang dengan sukacita, pulang dengan sukacita. Amin. Haleluya. Dialah nama yang menguasai kita. Haleluya. Amin. Mari katakan sama-sama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa Tuhan. Dalam nama siapa? Amin. Yesus Tuhan segala. Sekali lagi katakan sama-sama dengan iman kita. Nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang telah Bebaskanku segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk. Dalam nama siapa saudara? Dalam nama Yesus. Yesus Raja segala raja. Engkau yang bermulia Engkau yang berguna di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dengan imanmu. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dengan suara-suara penyembah bagi Tuhan kita. Tuhan, silakan Bapak duduk kembali. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan disenangkan melalui setiap pujian kita, amin. Dan Tuhan mau hidup kita setia. Kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang membawa anak-anak kecil bisa mengarahkan anak-anaknya ke lantai 1, akan ada kegiatan sekolah minggu di lantai 1 yang dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan.
sama-sama kita katakan. Ini percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku terima kasih Tuhan. Kau dasar kami berharap ya. Mari sama-sama katakan. mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku, tak peduli masa lalu kami Tuhan. tak peduli masa lalu. Engkau tetap Memiliku, bahkan ku katakan sempurnakan. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, tetap setia sampai akhir. Saya berjemaat Tuhan akan pujian ini. Saya pernyataan kita di depan Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Kami berharap Tuhan, percaya kepada-Mu Tuhan. Kan setia. sampai Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, dan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
katakan kini aku. Amin. Yes, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Amin. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Sama-sama ku ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti, amin, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku ikuti Tuhan. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, segala kehormatan dan pengagungan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu dan lawatan-Mu yang kami rasakan pada setiap pribadi kami masing-masing. Kami yakin Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan hati kami Tuhan sudah dibajak dan siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah telinga kami menjadi telinga seorang murid. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami fokus, telinga kami pasang buat kebenaran. Dan setiap kami yang menerima kebenaran diubahkan. Setiap kami yang menerima kebenaran dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk memberitakan hanya kebenaran saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu buat tim pemuji dan penyembah Tuhan di tempat ini. Ya. Ya. Oke, baik, pagi hari ini sebelum itu saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara sekalian yang penuh dengan sukacita. Amin. Dan saya tahu sukacita itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Nah, pagi hari ini saya harap sukacita kita tidak berubah karena kita akan membahas mengenai penderitaan. Kan begitu ya. Kalau orang berbicara mengenai berkat, saya yakin kita semua di sini senang. Ya, siapa yang tidak mau diberkati angkat tangan? Saya yakin tidak ada yang angkat tangan ya. Apalagi setelah THR yang turun dan lain sebagainya, saya yakin kita semua bersukacita karena THR sudah turun. Haleluya. Gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang iman dan perbuatan. Nah, supaya pembicaraan atau tema kita lebih terarah, mari kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, kita akan membaca secara bergantian, saya jemput semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat yang ganjil. Ya, sekali lagi saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat yang ganjil. Yang ngerti katakan amin. Kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-16 dengan judul Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat yang ke-11. Memang setiap orang yang mau hidup
beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan kita, belakangan ini kita sering mendengar yang namanya teologi kemakmuran. Yang setuju katakan amin, betul ya? Kita sering dengar teologi kemakmuran dan harus kita akui bahwa teologi kemakmuran ini sangat berkembang pesat di kalangan gereja-gereja yang alirannya karismatik seperti kita ini. Ya. Apa itu teologi kemakmuran? Mungkin kita bertanya, apa sih itu teologi kemakmuran? Ya. Jadi teologi kemakmuran selalu beranggapan bahwa kalau mengikuti Yesus, maka dia harus hidup dalam kemakmuran. Tidak ada penderitaan, masalah diangkat, tidak ada susah payah, tidak ada sakit penyakit. Nah, apalagi kalau kita, dan biasanya teologi kemakmuran selalu akan berbicara berkat, selalu hubungannya dengan sesuatu yang berbau uang, finansial, atau harta, atau kekayaan. Ya, makanya ayat andalannya adalah biasanya Tuhan rela supaya miskin, supaya kita menjadi kaya. Ya kan? Setelah itu orang berpikir, wah kalau begitu kita harusnya kaya dong. Nah, itulah teologi kemakmuran. Makanya banyak gereja-gereja akhir-akhir ini diisi oleh orang yang ingin menjadikan Tuhan sebagai alat untuk bisa kaya. Apa gunanya dengan, apa bedanya dengan Gunung Kawi? Ya. Ada banyak orang yang kemudian datang ke gereja menjadikan dirinya bukan sebagai alat untuk kebenaran Tuhan, tetapi menjadikan Tuhan sebagai alat. Ya. Makanya seringkali kalau orang yang punya teologi kemakmuran dalam memberikan persembahan, dia akan hitung-hitungan. Wah, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mengembalikan 30, 40, 70, 100 kali lipat. Gitu ya, hitungannya sudah mulai hitungan investasi. Gitu ya, padahal sebenarnya kita hidup harus di dalam ucapan syukur. Yang ngerti katakan amin. Dan saya berdoa pagi hari ini di setiap kita yang hadir, umat Tuhan di tempat ini semakin mengerti kebenaran. Sehingga kebenaran itu membebaskan kita. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi kita datang ke gereja bukan hanya sekedar kita pengen kaya. Bukan hanya sekedar kita pengen makmur. Tetapi kita pengen dibebaskan. Kita pengen dimerdekakan oleh kebenaran. Nah puji Tuhan di gereja ini, di tempat ini, di GBO Kumene. Mungkin boleh dicek rekamannya. Kita jarang sekali bicara tentang berkat. Ya mungkin sebagian orang, wah berarti saya salah masuk gereja dong. Ya mungkin ya. Karena kita jarang sekali berbicara berkat. Karena berkat itu akan mengikuti dari kebebasan atau kemerdekaan yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya boleh dicek setiap rekaman kita. Jarang sekali kita berbicara tentang berkat. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini kalau kita bicara tentang penderitaan. Ya, saya mohon senyum-senyum sedikit sama saya supaya saya agak sedikit ini ya. Karena kita ngomong penderitaan. Nah saya mau sebelum kita berbicara tentang penderitaan, saya mau disclaimer dulu. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa penderitaan itu bukan sesuatu yang menunjukkan kebaikan atau tanda hidup yang suci. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini. Penderitaan itu bukan menunjukkan kebaikan atau tanda hidup yang suci. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita harus selalu hidup di dalam penderitaan atau mencari-cari penderitaan. Tidak, Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya. Meskipun perintah-perintahnya itu seringkali membuat kita menderita. Yang ngerti katakan amin. Ya, artinya begini, jangan sengaja mencari penderitaan. Ya, jangan sengaja mencari penderitaan. Karena ada golongan orang Kristen, tidak di tempat ini, di luar negeri sana, ada golongan orang Kristen yang suka menyiksa diri, namanya golongan askese.
Nah dia pikir kalau dia menyiksa dirinya, maka Tuhan akan semakin berkenan buat dia. Dan itu berlawanan dengan konsep Injil yang ada di dalam Alkitab. Karena kita diselamatkan, dibenarkan hanya oleh karena iman melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau kasih tahu. Ada juga orang yang beranggapan bahwa kalau dia menderita, dia membuat dirinya menderita, dia bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, sehingga hidupnya sengaja menderita-menderita. Kalau golongan askese lebih parah, dia mencambuk dirinya sendiri. Supaya doa, saya mengingat penderitaan Kristus. Nah, saya mau disclaimer bahwa bukan itu. Penderitaan bukan untuk menunjukkan kebaikan atau tanda hidup yang suci. Ya. Penderitaan juga bukan artinya seseorang itu berdosa atau merupakan semata-mata hukuman dari Allah. Ya. Saya kasih contoh, Ayub. Dikatakan di dalam Ayub, Ayub adalah seorang yang saleh yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi kepada hidupnya? Menderita. Hartanya hilang, anak istrinya hilang semuanya dalam satu hari. Bayangkan. Ya. Apalagi istrinya pun meninggalkan dia. Padahal tidak didapati sekalipun cacat celah. Bahkan dikatakan di dalam Ayub, ia hidup saleh. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa penderitaan itu adalah tanda orang berdosa. Atau merupakan hukuman. Saya kasih contoh yang lain lagi. Suatu kali Yesus bersama murid-muridnya bertemu dengan orang yang buta. Dan murid-muridnya bertanya. Dan pertanyaan cukup unik. Ya. Dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya. Tuhan, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Lihat cara berpikir orang ini, lihat cara berpikir murid-murid Tuhan Yesus. Dia berpikir bahwa kalau orang menderita berarti sama dengan berdosa. Bapak Ibu mungkin pernah ketemu sama pendeta yang kalau kita sedang sakit ditanya duluan, bukan ditanya sakit apa. Ditanya dosamu apa. Pernah ketemu dengan seperti itu? Nah pagi hari ini saya mau kasih tahu bahwa penderitaan, sakit penyakit dan apapun juga bukan tanda merupakan orang semata-mata karena dia berdosa. Karena dicerita tentang orang yang buta sejak lahir, Yesus ngomong, bukan kedua orang tuanya ataupun bukan dia, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini, ya, makanya oleh karena itu, lalu dari hal itu kita belajar. Artinya begini, jangan pernah kita cepat menghakimi. Yang setuju katakan amin. Jangan cepat kita menghakimi. Yohanes 7 ayat 24 mengatakan jangan kita menghakimi, tetapi hakimilah dengan adil. Makanya saya selalu katakan di dalam gereja Tuhan di tempat ini, ya. Jangan sampai kita menjadi gereja yang sibuk menghakimi orang dibanding kita mengasihi orang lain. Yang ngerti katakan amin. Kita mau jadi gereja yang lebih banyak mengasihi orang lain ketimbang menghakimi orang lain. Ya. Pagi hari ini mari kita rubah. Saat kita ke gereja bukan tempat showroom, tetapi merupakan bengkel kita. Amin. Supaya kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita yang porak-poranda di luar dengan kelakuan dan kejahatan kita. Kita datang ke gereja dengarkan firman. Kita kembali hati kita dikalibrasi sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga pada saat kita berada di luar sana, hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan orang bisa lihat Kristus di dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita belajar. Kita kembali lagi bagaimana dengan iman dan penderitaan. Nah dari apa yang saya pelajari, penderitaan di dalam Alkitab dari apa yang saya pelajari dan berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 17 terbagi menjadi dua. Penderitaan karena berbuat baik atau karena berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 17 dia mengatakan begini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, ada disclaimer-nya, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi saya coba kelompokkan dari apa yang saya pelajari, dari 1 Petrus 3 ayat 17 dikatakan seperti tadi. Lebih baik kita menderita karena berbuat baik jika itu dikehendaki Allah. Ya, perhatikan, jadi bukan kita yang cari-cari itu penderitaan, tetapi dikehendaki Allah. Lalu yang kedua, daripada berbuat jahat, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah saya coba mulai dari belakang, saya jelaskan secara singkat karena ada banyak materi yang coba akan saya bagikan pagi hari ini. Ada penderitaan yang disebabkan karena berbuat jahat. Saya kasih contoh di dalam Alkitab. Bapak Ibu tahu anak dari Daud yang namanya Absalom. Daud kenapa kemudian
Absalom itu kemudian memberontak kepada Daud. Anaknya sendiri memberontak. Kenapa? Karena merupakan hukuman dari Tuhan kepada Daud karena mengambil istri Uria orang Het itu. Ada 4 kejadian. Salah satu kejadiannya adalah di mana Absalom memberontak kepada Daud. Sehingga Daud harus melarikan diri dari tahta kerajaannya. Dan dia menderita menjadi orang pelarian kembali. Ini penderitaan yang disebabkan karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh Daud. Tetap, perhatikan. Penderitaan karena perbuatan jahat kita yang kita lakukan harus dibarengi dengan pertobatan. Sama-sama ngomong pertobatan. Kalau kita menderita karena kita berbuat jahat tetapi tidak ada pertobatan di dalamnya, ya, maka saya pastikan kita tidak akan kuat menghadapinya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa karena kita berbuat jahat, kita bertobat seperti Daud. Daud waktu dikasih tahu, sama Nabi Nathan. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang Daud lakukan? Dia mengoyakkan pakaian kebesarannya dan dia mengaku salah. Itu pertobatan. Ya. Menderita karena perbuatan jahat memerlukan pertobatan. Dan itu yang terjadi. Ya. Makanya pagi hari ini kita harus mengerti. Ada 2, saya ulangi lagi ada 2. Karena berbuat baik, karena berbuat jahat. Tapi kalau kita berbuat jahat, engkau harus menambahkan pertobatan di dalamnya. Nah, dua-duanya nanti saya akan jelaskan, dua-duanya kalau engkau menderita, baik itu karena berbuat baik atau berbuat jahat, dua-duanya Tuhan tetap akan menyertai. Hanya salah satunya kalau engkau berbuat jahat butuh pertobatan. Nah, bagaimana kalau kita berbuat baik? Saya jelaskan secara singkat. Maksud penderitaan karena berbuat baik artinya penderitaan itu sudah ada disclaimer-nya, diizinkan oleh Tuhan dengan maksud atau tujuan tertentu. Seperti contoh, Paulus di dalam pemberitaan Injilnya itu luar biasa menderita. Nah, waktu itu saya ceritakan sedikit, waktu itu di jemaat Korintus ada yang menganggap bahwa kalau rasul itu menderita, berarti rasul itu berdosa. Karena pemikiran orang saat itu masih seperti murid-muridnya yang dulu. Ya, waktu saya cerita tadi, orang lahir berbuta, kemudian, siapa yang berdosa? Nah, banyak orang waktu di zaman Paulus itu menganggap bahwa, ini kan rasul, katanya ngaku rasul, tapi kok hidupnya sungguh menderita dalam pekabaran Injil. Ya. Nah, Paulus itu mengalami penderitaan karena pekabaran Injil. Karena berbuat baik. Artinya penderitaan yang dialami oleh Paulus diizinkan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebagai bukti, saya kasih contoh. Saya kasih bukti. Apa yang diderita Paulus itu luar biasa banyaknya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 ya. Mungkin kalau sekarang kalau kita orang Jawa di tempat ini, kalau kita membaca apa yang ditulis oleh 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, ada orang Jawa di tempat ini, kita mungkin ngomong, ayo kita ruatan dulu, kau menderita banget hidupmu. Berarti ada dosamu. Ada seperti itu ya. Bayangkan, saya akan bacakan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 dikatakan begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerlah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya, maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, berapa? 39. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerlah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Ada yang mau seperti ini? Angkat tangan. Enggak ada, puji Tuhan. Ya, saya juga tidak mau. Gitu ya. Tetapi kalau itu dikehendaki Tuhan, apa yang dikatakan Paulus? Dalam surat dia kepada jemaat di Roma 8 ayat 28 dia ngomong. Ya kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang dialami oleh Paulus, penderitaan yang dia alami dikehendaki Tuhan karena ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Makanya pagi hari ini Tuhan selalu punya makna di balik penderitaan kita yang terjadi. Baik itu penderitaan karena kita melakukan kesalahan ataupun tidak.
Tapi ingat ya, saya sudah disclaimer duluan, kalau kita menderita karena kita melakukan kesalahan, berdosa, harus ada pertobatan di dalamnya. Ya. Tuhan selalu punya makna. Nah, kita akan sama-sama belajar, termasuk nanti kalau kita menderita karena kita berbuat dosa dan ada pertobatan di dalamnya, maka penderitaan yang kita alami adalah bentuk kasih sayang Tuhan dalam bentuk disiplin hidup. Ya, kita sama-sama belajar. Ya. Tuhan selalu, kembali lagi Tuhan selalu punya makna di balik semua penderitaan yang terjadi. Maka dari tadi saya katakan, di dalam Roma 8 ayat 8 Paulus berani menulis, Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saya mau kasih contoh. Kembali lagi cerita Ayub. Bapak Ibu tahu Ayub? Setelah dia mengalami penderitaan dan berbagai macam ejekan dan lain sebagainya, di ayat 40, di pasal 42, ayat yang kelima, di akhir cerita kisah-kisah Ayub, di akhir-akhir, Ayub ngomong begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa artinya? Waktu Ayub mengalami penderitaan, makna di dalamnya, dia semakin dalam kenal dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan itu sendiri. Ngerti maksud saya? Artinya di dalam setiap penderitaan kita, kita harus memastikan dan menangkap apa maksud Tuhan di dalamnya. Karena di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan kita, orang yang memiliki iman, Tuhan itu bukan Tuhan orang yang iseng. Oh, saya kurang kerjaan. Nanti saya kasih saja masalah ini anak-anak supaya saya sedikit ada pekerjaan. Tidak. Tuhan bukan Tuhan orang yang iseng. Ya. Ayub maupun Paulus mengerti bahwa orang percaya atau bahkan begini, mohon maaf, orang yang pelayanan pun di depan mimbar, engkau dan saya semua kita tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan. Makanya saya ingat lagi ya, penderitaan bukan untuk dicari, tapi saya mau pastikan bahwa penderitaan merupakan bagian integral atau bagian yang menjadi yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Bukan berarti kita menderita terus, bukan. Tetapi kita pasti akan mengalami penderitaan. Yang ngerti katakan amin. Ya, kurang aminnya mungkin karena penderitaan kan begitu ya. Gitu ya. Tapi inilah faktanya. Coba sebut rasul yang tidak mengalami penderitaan. Ya. Hanya rasul yang satu itu yang tidak mengalami penderitaan mungkin, ya. Di luar dari Kristen kan begitu. Ya. Kita tidak mencari-cari penderitaan, tetapi penderitaan merupakan suatu bagian yang kita harus hidupin di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Filipi 1 ayat 29 berkata begini, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Ya. Kita nggak perlu nyari, Dia akan datang sendiri. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Oleh karena itu saya mau kasih tahu pagi hari ini, penderitaan itu merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan. Maka seharusnya yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah saya akan mengalami penderitaan atau kapan. Bukan itu yang menjadi pertanyaannya. Yang menjadi isu utama adalah bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya merespon penderitaan yang akan kita hadapi. Saya ulangi lagi sekali lagi, karena penderitaan adalah jatah kita yang kita akan lalui, mau tidak mau karena itu diizinkan oleh Tuhan, tanpa kita cari-cari, maka pertanyaannya bukan kapan sih kita akan mengalami penderitaan, tetapi bagaimana respon kita nantinya. Respon kita akan menentukan entah nanti kita akan bertumbuh atau tidak, atau kita semakin kenal dari Tuhan atau kita lari dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah, sebelum kita sampai bagaimana kita harus merespon penderitaan yang kita alami dari pembacaan kita 2 Timotius 3 ayat 11, ayat 10 sampai dengan yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 11 ngomong begini. Semua penganiayaan, 2 Timotius 3 ayat 11b dikatakan begini. Semua penganiayaan itu kuderita, Paulus yang ngomong, dan ada kata dannya di sana, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, di dalam kalau kita belajar tafsir hukum, kalau menggunakan kata atau berarti pilih salah satunya. Kalau menggunakan kata dan artinya itu dua-duanya ada.
Yang ngerti katakan amin. Nah kalau Paulus ngomong, semua penganiayaan itu kuderita, dia mengalami penderitaan, dan Tuhan melepaskan aku daripadanya, artinya begini, penderitaan dan kelepasan akan Tuhan berikan satu paket dalam hidupmu. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan takut menderita, karena Tuhan selalu memberikannya satu paket. Jangan takut, Tuhan akan memberikannya satu paket. Nah dari ayat tersebut, Paulus mengatakan, penganiayaan ku derita dan Tuhan melepaskan. Ya. Penderitaan dan kelepasan yang kita alami merupakan satu paket. Artinya kita harus mengerti bahwa penderitaan apapun yang menanti di depan kita yang akan kita jalani, penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu tersedia untuk engkau dan saya. Yang ngerti katakan amin. Nah penyertaan Tuhan dapat berupa engkau dilepaskan dari masalah, bisa. Tapi bisa juga penyertaan Tuhan ditunjukkan melalui Tuhan memberikan kekuatan. Penyertaan Tuhan bisa diungkapkan melalui Tuhan memberikan penghiburan. Tapi saya mau pastikan, setiap kali engkau mengalami penderitaan, engkau akan selalu beserta dengan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Ya. Penyertaan Tuhan kadangkala membuat kita lepas dari penderitaan yang akan menanti. Tetapi kadangkala membuat kita juga kuat menjalani. Saya katakan tadi begini, kalau kita menghadapi penderitaan dan ada penyertaan Tuhan, seringkali penyertaan Tuhan kita alami dengan kita menerima penghiburan, dengan kita menerima kekuatan, dengan kita lepas dari penderitaan. Itu bisa, semuanya bisa terjadi. Makanya tadi saya katakan yang penting adalah memastikan diri kita tetap bersama dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sehingga penderitaan apapun yang kita alami kita dapat berkata, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Makanya kita berani menghadapi penderitaan. Amin. Paulus mengalami hal ini. Makanya pagi hari ini, sebelum saya membahas bagaimana kita bisa bertahan di dalam penderitaan, sebagai orang yang percaya dan orang yang beriman, kita harus mulai terbiasa dengan penderitaan. Penderitaan makanya pastikan saat ini juga engkau bersama dengan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Karena saat engkau mengalami penderitaan, Yesus akan menunjukkan, Yesus akan memberikan kekuatan, Yesus akan memberikan kelepasan, Yesus akan memberikan penghiburan. Amin. Ya, yang masalah kalau kita tidak tahu kita ini bersama dengan Yesus atau tidak. Kan begitu ya. Nah, berikutnya, saya akan cepat. Bagaimana kita merespon penderitaan yang kita alami? Nah ini yang penting, karena tadi pertanyaannya, kalau penderitaan akan kita alami, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana harusnya kita merespon? Ya. Seringkali kita merespon penderitaan dengan keluhan. Ya, saya pun seperti itu, pernah mengalami. Seringkali kita merespon dengan ucapan syukur, boleh. Bahkan di dalam Alkitab beberapa, saya melihat dari kosakata dari saya searching, ada yang bersabarlah, ada yang dengan sabar. Tetapi saya mau rangkum semua itu. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Dikatakan begini, respon yang benar dalam kita menghadapi penderitaan yang pertama adalah tetap berpegang pada kebenaran. Saat engkau mengalami penderitaan, engkau bersabar, engkau tetap berpegang pada kebenaran. Yang setuju katakan amin. Saat engkau menderita, engkau tetap bersuka cita dan mengucap syukur. Engkau tetap berpegang pada kebenaran. 2 Timotius 3:14 dari pembacaan kita dikatakan begini. Tetapi Paulus sudah mengatakan tentang penderitaan, lalu kemudian Paulus ngasih tahu ke Timotius begini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Saya mau highlight yang pertama, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Sama-sama ngomong kebenaran. Nah coba lihat kanan kirinya, berpegang pada kebenaran bro, sis. Berpegang pada kebenaran. Ya. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus berpegang pada kebenaran? Karena ternyata di dalam penderitaan kita ada banyak juga cara iblis yang menawarkan jalan pintas untuk lepas dari penderitaan. Saya kasih contoh. Makanya banyak sekarang orang yang suka jaga-jaga lilin. Tahu jaga-jaga lilin? Babi ngepet.
Karena dia nggak sabar, dia nggak bisa bertahan dengan kemiskinan, makanya mulai ngepet. Jalan pintas. Ya, asalkan jangan tuduh tetangga ngapa-ngapain, kok bisa tiba-tiba kaya, kan begitu ya. Nah, ada ceritanya kan kalau di FYP sering muncul. Gitu ya. Ada banyak orang, dunia ini bahkan menawarkan jalan pintas. Oleh karena itu, pagi hari ini pastikan kita, pada saat kita mengalami penderitaan, pastikan kita tetap berpegang pada kebenaran. Ada banyak jalan pintas, contoh, mungkin kalau kita sakit penyakit, dokter bilang tidak disembuhkan. Apa kemudian yang terjadi pada orang Kristen biasanya yang mencari kesembuhan? Pergi ke dukun. Pergi ke dukun. Bahasa tetangga sebelah kita musyrik. Ya kan, mulai tanam-tanam sesuatu, pasang-pasang sesuatu, nggak dapat jodoh, suntik sana, suntik sini, masukkan berlian, apa semua di muka. Entah jadi apa nanti mukanya, kan begitu. Mending jadi toko emas. Ya, kan gitu ya. Toko emas mobile. Gitu ya. Ada banyak orang. Pak, saya sudah umur 40, Pak, tapi sebelum dapat jalan pintas, ada si Abdul yang lamar saya, jadi saya terima saja. Allah. Lalu kemudian dia menggadaikan imannya. Ada banyak. Ya, ada tawaran korupsi, wah ditawarkan sekian. Nego. Jadi kaya. Ya. Makanya ada kasus 271 T, nah, lumayan kan gitu. T ini bukan M. Gitu ya. Saya saja melihat 1 M belum pernah, kan begitu. Nanti dalam waktu dekat akan lihat begitu kan. Amin, kan begitu. Dunia menawarkan di dalam penderitaan kita, dunia menawarkan juga jalan pintas. Makanya kita harus berpegang pada kebenaran, yang ngerti katakan amin. Ya. Pagi hari ini saya berdoa kita semua, kita terus berkuat, bertahan dalam penderitaan kita. Kita berpegang teguh pada kebenaran. Nah saya mau kasih tahu, penderitaan kita dirancang. Kita mengalami penderitaan itu, rancangan Tuhan itu, kita menjalaninya dengan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan dari yang lain-lain. Nah, saya kasih contoh. Apa maksudnya? Begini, kalau kita punya motor yang harus diisi sama Pertamax, kita isi dengan air kelapa, bisa berjalan dengan baik? Gak bisa. Nah sama seperti dalam kehidupan kita, harusnya setiap kali kita mengalami penderitaan, kita recharge-nya, kita minta kekuatannya dari Tuhan, nggak minta jalan pintas, tetapi karena kita pengen jalan pintas, kita isi hidup kita dengan pergi ke dukun, ngepet dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya, tidak berpegang pada kebenaran, itu sama aja mengisi bahan bakarnya dengan air kelapa. Ya, boleh dites nanti. Motornya Anjas boleh dites nanti, isi air kelapa ya. Enggak, kan Anjas enggak ngerti ya. Gitu ya. Nah itu dia. Nah jalan pintas itu seperti itu. Ya, atau bahkan biasa kadang-kadang dicampur. Pak, saya ini Pak, kalau mengalami penderitaan, saya juga pergi gereja Pak. Tapi besoknya saya pergi, mohon maaf nih, saya pergi di Gunung Kawi juga. Supaya apa? Double Pak, double. Ada bantalannya, ada cadangannya. Oh my God. Itu sama aja kita mencampur Pertamax kita atau Pertalite kita dengan air, campuran 50-50. Gitu kan, apa yang terjadi? Bisa jalan nggak? Bisa, tapi rusak. Merusak kehidupan kerohanian kita. Nah saya mau dan saya berdoa pada setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Saat kita menghadapi penderitaan, siapa yang kita andalkan? Yesus yang kita andalkan. Saat itulah mesin kita, hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Makanya Efesus 6 ayat 10, Paulus berpesan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, bukan di dalam kepintaranmu, bukan di dalam pangkatmu, bukan di dalam jabatanmu, bukan di dalam hikmatmu ataupun apa. Tetapi di dalam kekuatan Tuhan, yang ngerti katakan amin. Makanya tetaplah berpegang pada kebenaran. Amin. Saat kita menghadapi penderitaan, ayo kita berpegang pada kebenaran. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita agar kuat berpegang pada teguh kebenaran. Nah Paulus memberikan tips dan trik. Tips dan trik ini kalau kita bicarakan tips and trik itu bukan sepenuhnya harus melakukan itu. Tetapi Paulus mencoba memberitahukan ini loh tips and triknya kalau kita mau berpegang teguh pada kebenaran. Paulus menasihatkan kepada Timotius yaitu dengan cara mengingat
orang yang telah mengajarkannya kepada Timotius. Siapa orang yang mengajarkannya? Paulus. Tapi Paulus siapa yang mengajarkan dia? Dan dia mencontoh dari mana? Dari Yesus. Nah sama halnya pagi hari ini kita semua. Setiap kita mengalami penderitaan, yang harus kita lakukan adalah mengingat apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita 2000 tahun lalu di kayu salib. Makanya Ibrani 12 ayat 3 berkata begini. Nah ini menarik sekali, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Kalau engkau menderita, ingatlah selalu akan Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang yang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ternyata kita harus mengingat. Nah kalau kita mengingat Tuhan Yesus yang adalah teladan, maka sebenarnya ayat ini juga berbicara kepada kita mengenai teladan. Yang ngerti katakan amin. Ya, bagaimana kita bisa memberikan teladan? Paulus memberikan teladan kepada Timotius. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan memberikan kita kesempatan untuk dapat memanifestasikan kemuliaan kuasa Allah melalui teladan hidup untuk orang lain. Sama seperti Yesus memberikan kita teladan, makanya kita harus mengingat Dia. Akhirnya kita juga harus, penderitaan yang kita alami merupakan kesempatan. Nah di dalam ilmu ekonomi kan begini, kalau ada sesuatu yang perubahan, kita harus melihat ini kesempatan atau merupakan ancaman. Dan kita bisa balik, ini kesempatan atau ancaman. Contoh, misalkan ada sebuah cerita, ada seorang sales sepatu dikirim ke Afrika. Wah di sana nggak ada orang yang pakai sepatu. 2 orang sales sepatu menelpon kantor pusat. Orang yang pertama ngomong, kita balik saja, di sini nggak ada orang pakai sepatu. Orang yang kedua ngomong, kirim sebanyak-banyaknya 10 kontainer sepatu. Di sini orang pada nggak pakai sepatu. Ngerti maksud saya? Terkadang penderitaan yang kita alami harus kita pakai sebagai kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan dengan teladan hidup. Sama seperti yang Yesus lakukan, Paulus lakukan, dan kemudian Timotius disuruh untuk mengingat dan melakukan hal yang sama. Begitupun juga pagi hari ini. Kalau kita jatuh, kalau kita menderita, mari kita pakai kesempatan itu, berpegang teguh pada kebenaran, sehingga orang bisa melihat kita. Nah saya cerita sedikit. Beberapa bulan lalu, mungkin ada yang masih mengingat, kita melayani orang suami istri yang suaminya meninggal, orang Papua. Kemudian orang Papua ini bersaksi kepada saya, dicerita begini, Pak, suami saya terbaring Pak. Saya sangat mencintai suami saya. Gitu ya. Terus dia bilang begini, cuman saya kan waktu di Wahidin itu kan tempatnya kan banyak ya, nggak kamar satu-satu. Cuman kemudian saya selalu berdoa sama Tuhan. Dan di dalam doa-doa saya menaikkan pujian, tetangga, maksudnya pasien depan kanan kiri melihat saya. Dan setelah itu, setelah saya menyanyi, berdoa, sukacita saya kembali Pak. Dan kemudian orang-orang itu bertanya kepada saya, kok kamu suamimu sedang menderita, kamu sedang dalam penderitaan, ngurus suami dan lain sebagainya, kamu bisa tetap sukacita. Dia bilang itu karena ada Tuhan dalam kehidupan saya. Dalam keadaan dia menderita, dia menjadikan itu kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya kita kalau menderita, mohon maaf nih, mungkin engkau yang ada sakit penyakit, engkau yang ada mengalami ketidakadilan, pakai kesempatan ini untuk apa? Untuk menjadi berkat, menjadi teladan buat orang lain. Sama seperti Paulus, dia ngalamin, dia cerita sama Timotius, woi saya sudah ngalamin ini, kamu juga ngalamin. Maka dari itu ingat teladan yang sudah saya berikan. Makanya di ayat yang pertama dari yang kita baca, ingatlah apa dikatakan tadi? Teladanku, apalagi cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku. Engkau telah mengikuti. Paulus menjadi teladan. Nah tantangan kita bagaimana kita bisa melihat penderitaan itu sebagai media kita untuk kita memberikan teladan. Tapi ingat berpegang pada kebenaran. Kalau kita menderita nggak berpegang pada kebenaran, nggak akan kau bisa menjadi teladan. Malah akan menjadi bahan sindiran buat orang-orang di luar sana. Ya.
Penderitaan memberikan kesempatan kita untuk memastikan kemuliaan kuasa Allah melalui teladan hidup untuk orang lain. Nah, cara yang kedua, bagaimana cara kita agar kita berpegang teguh pada kebenaran? Kalau tadi disuruh mengingat sehingga kita mengerti ada teladan di dalamnya. Cara kedua berpegang pada kebenaran. Pengenalan Timotius akan kitab suci membuat Timotius berpegang teguh pada kebenaran. Jadi yang kedua adalah kita harus membaca firman Tuhan. Karena ternyata firman Tuhan dikatakan di sana di ayat yang ke-15, ingatlah bahwa dari kecil, 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi apa? Hikmat. Mengapa kita harus membaca kitab suci? Karena pada saat kita mengalami penderitaan, seringkali yang kita butuhkan itu hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa menjalani, supaya kita mengerti maksud Tuhan di dalamnya, supaya kita bisa kuat mengalaminya, kita mengambil keputusan yang tepat, kita tetap tidak kemana-mana, berpegang pada kebenaran. Itulah makanya kita butuh membaca kitab suci. Karena nanti di ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Itu semua berbicara tentang hikmat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya pernah berkhotbah mengenai hikmat. Hikmat itu mengerti cara kerja sesuatu. Mengerti kalau cara kerjanya salah, ada kesalahan di dalamnya. Dan mengerti cara memperbaikinya, itu namanya hikmat. Contoh, kalau di komputer, kok ini nggak bisa ngeprint ya? Padahal sudah terkonek ke semuanya. Orang yang berhikmat akan nanya, oh coba cek drivernya. Nah, cek drivernya apakah sudah diinstal atau belum. Nah ini bicara tentang hikmat. Sama seperti kita mengalami penderitaan tapi nggak pernah baca kitab suci, lalu hikmat dari mana yang kita akan dapatkan? Halo? Dari TikTok kali? Karena kita sering-sering scroll-scroll? Halo? Saya kasih tahu, ada banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang salah-salah. Belakangan ini ada muncul lagi Kristen progresif. Ya, ada muncul banyak pengajaran. Hati-hati pada saat kita mau lihat-lihat IG kita, di Reels kita, di TikTok kita. Ya, saya senang ada beberapa anak muda biasanya WhatsApp ke saya, Kak, ini bagaimana. Saya jelaskan. Gitu ya. Ada lagi yang mengatakan ada keselamatan di luar Kristus. Saya mau katakan kalau kita kembali ke ada kebenaran firman Tuhan, tidak ada keselamatan di luar daripada Kristus karena Yesus sendiri yang mengomong. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kecuali melalui Dia. Ya. Itu kita bisa jelaskan. Tetapi pagi hari ini kita harus melihat Alkitab sebagai pemberi hikmat kita. Makanya coba ayo kita mulai baca Alkitab. Ya, pengenalan akan Timotius, akan kitab suci membuat Timotius berpegang teguh pada kebenaran. Makanya kalau kita ingin bertahan, ingin mendapatkan hikmat, sering-sering baca firman. Sehingga Tuhan berikan kita hikmat, kekuatan. Ya. Kalau kita mau mendapatkan hikmat, pastikan kita punya waktu-waktu khusus membaca firman Tuhan. Hikmat akan membuat kita mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi penderitaan. Hikmat akan membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Hikmat akan membuat kita, oh maksud Tuhan itu ini, supaya saya tidak sombong. Oh ternyata maksud Tuhan itu hikmat. Oh ternyata Tuhan mau bentuk saya dari orang yang sangat sombong menjadi orang yang betul-betul rendah hati. Itu hikmat yang ngerti katakan amin. Saat kita bertahan, pemain musik saya panggil ke depan. Saat kita bertahan dengan memegang kebenaran, maka penderitaan yang kita alami akan Tuhan ubahkan menjadi suatu media untuk membuat karakter kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengizinkan, ya, karena kita mengizinkan Tuhan tidak hanya bekerja melalui kita, tetapi kita harus mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Yang ngerti katakan amin. Apa itu? Pertumbuhan karakter. Penderitaan media Tuhan untuk membuat karakter kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Jangan sampai Tuhan hanya bekerja melalui kita, tetapi tidak pernah bekerja di dalam kita. Kita menjadi saluran berkat orang lain, tetapi Tuhan, kita tidak pernah merubah hidup kita. Kita nggak pernah karakter kita berubah. Ada seorang pemuda Kristen menemui pendetanya, dia bilang gini, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya jadi lebih sabar. Pak Pendetanya berdoa begini, ayo kita berdoa kalau begitu berlutut. Tuhan, tolong kepada anak ini engkau berikan dia kesulitan. Oh kaget, tolong Pak Pendeta, salah doanya.
Saya minta supaya lebih sabar, bukan supaya jadi sulit. Didoakan lagi, begitu lagi doanya. Sampai ketika langsung Pak Pendeta itu ngomong begini. Melalui kesulitanlah, melalui penderitaanlah, kesabaranmu akan bertumbuh. Hello jemaat Tuhan, pagi hari ini Allah mengizinkan ujian kehidupan menimpa kita, bukan untuk menghambat kita, melainkan untuk supaya kita bertumbuh. Yang ngerti katakan amin. Saat kita bertahan dan berpegang teguh pada kebenaran, maka penderitaan yang kita alami akan menjadi kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Penderitaan yang kita alami itu selalu berbanding lurus dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan buat engkau dan saya. Yang ngerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Pagi hari ini, apapun yang menjadi penderitaan yang kita alami pagi hari ini, mari kita terus berpegang pada kebenaran firman. Mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Yang ngerti katakan amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, tetapi Dia beri yang terbaik di waktu yang izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sama-sama katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Apapun penderitaan yang kita alami hari ini, saya berdoa kita semua tetap berpegang teguh pada kebenaran. Mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita, sehingga kita semakin mengerti bahwa karakter kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mempersiapkan engkau dan saya untuk sesuatu yang besar di hadapan sana. Tetapi Tuhan mau karakter kita duluan bertumbuh di hadapannya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang
jemaat Tuhan sudah nyanyikan pujian ini. Yesus. Lebih. Amin. Yes. Sekali lagi, biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil angkat tanganmu. Amin. Yes. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, lawat. Lawat Tuhan. Amin. Yes. Amin. Ku kan melihat, ku kan melihat, Dia jadi. Sekali lagi, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Pagi hari ini, Paulus juga mengajarkan kepada kita untuk berpegang pada kebenaran. Kita harus mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat engkau dan saya. Dan pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Persekutuan ini merupakan persekutuan dengan penderitaannya. Dan kita wajib untuk mengingat bagaimana Dia begitu kuat menanggung bantahan untuk engkau dan saya supaya hidup kita diselamatkan. Mari kau siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Pagi hari ini sebelum engkau menerima perjamuan kudus, engkau boleh mengaku dosa-dosamu. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Mari angkat suaramu. Katakan, Tuhan ampuni kami atas kesalahan kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau kami mendukakan hatimu. Mari kau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Mari kau rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tetap dalam sikap menyembah, engkau boleh duduk. Silakan duduk, para pelayan perjamuan saya panggil ke depan. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Ingat kembali apa yang sudah Dia lakukan. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebusku. Mari kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
Mari kau angkat tinggi roti lebih dari kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan lebih tinggi, angkat cawan lebih tinggi daripada kepalamu. Tanda engkau hormat dan kagum akan pengorbanan Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Naikkan syukurmu, angkat suaramu, nyanyikan pujian baru di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kamu mengucap syukur, angkat suaramu. Amin. Mari kamu mengucap syukur, mari kamu mengucap syukur. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Yes, haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Angkat suaramu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, naikkan ucapan syukurmu. Amin. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, buat pengorbanannya, buat engkau dan saya. Ucapan syukur tak henti kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah belajar bahwa penderitaan akan kami lalui, tapi kami punya kabar baik bahwa dalam setiap penderitaan kami Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memberikan penghiburan, Engkau selalu memberikan kekuatan, dan Engkau selalu memberikan kami kemampuan untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan, karena melalui penderitaan itu iman kami bertumbuh, karakter kami bertumbuh di hadapan-Mu, sehingga kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang kami sudah sama-sama alami pagi hari ini. Kami mau terus mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya melalui persekutuan dan tubuh dan darah Yesus, kami dibenarkan, kami dimenangkan, dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan kami selalu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar firman ini yang sudah hamba-Mu sampaikan dimateraikan di dalam hati jemaat-Mu. Sehingga bukan hanya mendengarkan,
tetapi dikuatkan untuk menjadi pelaku firman, dikuatkan untuk menjadi teladan, dikuatkan sehingga kemuliaan Tuhan nampak pada setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi teladan hidup bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, untuk mengajar kami untuk hidup setia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hidup lebih Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan beri Tuhan pada kami hati yang memberi dengan sukacita ya Bapa. Besar kecilnya Tuhan, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, kami siap untuk memberi persembahan di depan-Mu. Haleluya. Amin. Untuk satu persembahan kita akan pujian bagi Tuhan. Persembahan Tuhan, Tuhan, dimulai dari sebelah kiri, dari tengah, dan dari sebelah kanan saya. Tuhan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita dekat, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bagi jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan, dan kita bagi memberi semua. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup, kita dekat, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita dekat, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita dekat, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia Haleluya. Silakan Bapak duduk kembali. Terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena ini adalah minggu pertama di bulan April, bagi jemaat Tuhan yang baru pertama hadir bisa melambaikan tangan. Puji Tuhan. Wah, ada banyak ya.
Ada 1, 2, 3, ada 1000 orang. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa tidak kebetulan Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini untuk bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Pengumuman selanjutnya untuk yang berulang tahun pada sepanjang bulan April, kami undang dengan hormat bisa naik ke depan, akan disuruh bernyanyi. Bukan ya, akan dikasih bingkisan kecil mungkin berupa coklat ya. Ya, yang berulang tahun sepanjang bulan April ini mulai dari 1 April sampai 30 April ya. Dengan kasih kami undang untuk naik ke depan, akan didoakan. Oke. Jemaat Tuhan, silakan maju ke depan, akan didoakan dan diberi bingkisan. Yang berulang tahun sepanjang bulan April dari tanggal 1 sampai dengan 31 April. Ada Oma Boko, ada Leonel, ada yang lain lagi. Iya. Oke, mari maju ke depan. Baik yang baru pertama kali datang, ada yang sudah, ini enggak apa-apa, maju semua. Yang baru, yang berulang tahun sepanjang bulan April. Nanti Ibu Gembala mendoakan kita. Ya. Loh, mana Ibu Gembala? Oh, ya. Hari Omo. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oh, sini. Oke. Silakan, Juan. Oh, Anggun juga. Pantesan Anggun WhatsApp kemarin saya fotonya ada daging babi dan makanan katanya. Mau ya katanya. Oke. Ada lagi? Oh, ini lumayan puji Tuhan. Sangat banyak. Gitu ya. Oke. Mari kita jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun. Tuhan, kami serahkan rekan-rekan kami, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun pagi hari ini. Tuhan berkati di dalam masa mudanya, di dalam kehidupannya, baik di dalam masa tuanya, Tuhan Yesus pakai di dalam nama Yesus lebih dan lebih lagi. Apapun yang diinginkan oleh hatimu, Tuhan akan memberikan. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupanmu. Engkau akan terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun engkau berada. Memberkati pekerjaan, kuliah, dimanapun engkau ditempatkan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga seluruh aktivitasnya, semua kerinduan hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Okay. Panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat jam Panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang, haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tuhan memberkati yang berulang tahun dan seluruh jemaat Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat pengumuman sepekan. Kasih Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Bagi pemuda-pemudi yang ingin mendapatkan pada hari Selasa akan diadakan Komsel Pemuda atau Ground. Bagi pemuda-pemudi yang ingin mendapatkan informasi seputar Ground, silakan hubungi nomor-nomor berikut. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu.
Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook, maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan April. Kasih karunia Tuhan menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin tidak banyak kegiatan kita karena memang kita sudah metode keluarga kemarin, kemudian minggu ini hanya ground saja dan saya tidak tahu teman-teman dari pemuda ada ini ya, ada fun sport ya, apa fun sportnya, mancing, bukan? Atau mancing kan liburan gitu ya, mancing seharian gitu dari pagi sampai pagi gitu ya, gitu. Biasanya kan ada orang sambil mancing, sambil sharing gitu ya, ikannya nggak dapat, kan siapa tahu kan begitu, ada yang mancing. Ya, atau memancing kerusuhan, jangan. Gitu ya. Ya, jadi ada fun sport nanti silakan hubungi teman-teman di pemuda, kita akan adakan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin selama masa musim liburan ini sedang keluar kota, doa saya menyertai dan tolong hati-hati di jalan karena juga banyak orang yang lalu lalang dan mudik gitu ya. Dan saya mengucap syukur kalau di tempat ini kita selalu saling memperhatikan satu sama lain. Jadi hati-hati di jalan, kalau ketemu di jalan jangan lupa sapa saja. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara saya kenal di jalan, karena saya akan keluar kota juga. Ketemu di jalan yang botak-botak, licin, mengkilat, nah itu saya. Ya, jadi bisa disapa saja. Gitu ya. Atau misalkan kita ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang, nanti di belakang ada ini ya, ada souvenir. Ada souvenir, nanti silakan. Tim Aser akan memberikan souvenir bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang. Gitu. Nanti silakan diambil di depan, ada gantungan kuncinya. Jadi kita bisa mengerti bahwa oh sudah pernah ibadah di BTP ini pasti. Gitu ya. Jadi itu saja dan saya minta maaf, saya belum menyambut Bapak Gelder, Bapak Pendeta Gelder. Saya baru lihat, tepuk tangan dulu Bapak Pendeta Gelder. Saya mohon maaf, ini Bapak Pendeta, saya agak lupa tadi. Saya lihat sepertinya ini bapaknya Ella ini kayaknya. Jadi anaknya juga salah satu pelayan Tuhan di tempat ini. Ya. Baik, itu saja pengumuman dari saya serahkan kembali. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kita bangkit berdiri semua. Sanggup
Tuhan, saya undang kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan yang besar, yang tak berjanji Amin. dan sanggup menemani. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya untuk bebaskan kemenangan darimu. Sekali lagi. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menemani. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya untuk bebaskan kemenangan darimu. Imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya untuk bebaskan kemenangan Darimu. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang berjumpa dengan Engkau Tuhan. Satu kerinduan kami rindu memuji Engkau. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu kesukaan-Mu adalah pujian dan sembah kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu menaruh seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi Tuhan. Kami tahu pengharapan kami hanya kepadamu. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, menjaga, memeliharakan kami. Dan oleh sebab itu hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan menjadi bagian kami umat-Mu. Bahkan pemeliharaan yang sempurna menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapak. Segala rencana-rencana kami ke depan di sepanjang minggu kami taruh ke dalam tangan. Baik umat-Mu yang akan berencana untuk melakukan perjalanan Tuhan. Bahkan yang kegiatan apapun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong jaga dan peliharakan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pekerjaan tangan umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami. Sebagai apapun, profesi apapun kami Tuhan. Kami belajar berserah kepada Tuhan. Menaruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup melakukan apapun. Dan oleh sebab itu Tuhan ambil alih semuanya. Peliharakan pekerjaan tangan kami. Usaha apapun Tuhan yang kami lakukan. Biarlah kiranya berkat Tuhan menjadi bagian hidup kami masing-masing. Berdoa buat umat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik yang membutuhkan keturunan. Yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pasangan hidup, bahkan yang membutuhkan kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ambil alih. Terima kasih Bapak. Berdoa buat anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang memberikan waktu kepadamu untuk melayani Engkau. Melayani kerja-Mu di tempat ini. Biarlah talenta-talenta yang pada anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Engkau semakin bertambah-tambahkan Tuhan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat persekutuan tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa tubuh-Mu adalah benar-benar makanan.
Dan darah-Mu adalah benar-benar minuman yang akan menguatkan kami, yang kami percayai dan kami imani bahwa Engkau Tuhan adalah sumber kuat kami. Engkau sumber pemelihara kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa di sorga. Berdoa buat hamba-Mu, Pastor Esra yang Engkau sudah pakai melayani umat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan kepada kami benar-benar tertanam di dalam kehidupan kami, dalam loh hati kami Tuhan. Jatuh di tanah yang subur, bahkan bertumbuh. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu, berkati pekerjaan tangannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Demikian pun juga orang tua kami Bu Gembala. Kami terus berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya di usia yang lanjut pemeliharaan Tuhan semakin sempurna. Bahkan penghiburan, damai dan sukacita Tuhan menjadi bagian hidupnya. Memberkati anak-anaknya Tuhan, memberkati cucu-cucunya, bahkan mantu-mantunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang mengenal Tuhan. Bangsa yang diberkati Tuhan. Bahkan kesejahteraan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Umat-Mu yang ada di negeri ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau. Dan biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan melingkupi mengenaungi seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan umat-Mu yang tidak sempat hadir karena berbagai-bagai persoalan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus beroleh berkat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Inilah syukur kami yang kami sampaikan kepadamu. Jadilah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus namanya.
selamat hari Minggu. Iya,